dijelaskan secara langsung di JPMK berarti ya. JPMK ada 4 tadi. Jadi kalau di dalam tujuan pembelajaran biasanya larinya di kompetensi dasar, turunannya kemudian di. Oke Mas, kita akan buat materi dulu. Ada tools Bapak Ibu yang udah kita materi, minta tolong di YouTube. Nah ini namanya aplikasinya Monica, bukan mau nikah ya, Monica. Monica.im. Ya, ya terus. Ya, ini sebenarnya aplikasi yang hampir sama Bapak Ibu dengan ChatGPT, tapi ini lebih powerful untuk menggunakan konten sebuah pembelajaran, materi pembelajaran sesuai dengan LPS. Biasanya kalau di dalam pendekatan LPS LPP sangat powerful, tidak hanya materi tapi LKPD juga bisa digunakan untuk ini. Kalau di harmoni guru-guru dan sebagainya. Nah ini silakan masuk Mas. Ya masuk dengan Google. Nah minta tolong langsung, nah itu login di Google. Nah ini nanti mahasiswanya jago. Monica.im. Monica kalau yang jomblo-jomblo Monica aja ya. Ini tampilannya Bapak Ibu. Nah ini jadi tampilannya Bapak Ibu, kita lihat Monica itu menu Monica.im. Monica lah, Monica.im. Kita lihat di Monica.im sebelah kiri itu engine, saya bilang engine database-nya tidak hanya menggunakan satu engine saja dengan menggunakan ChatGPT. Dia mengkombinasikan Gemini, GPT, Gemini 30 dan seterusnya. Jadi ini sangat powerful untuk kita menggunakan atau memproduksi sebuah materi pembelajaran. Caranya Ibu, caranya mudah. Oke Mas, sebenarnya minta tolong untuk digeser Mas, ini di X dulu. Ini Mas, diklik ini, minta tolong ditemukan Mas. Obrolan diklik. Bapak Ibu sampun masuk sini. Nah, sekarang yang di sini Bapak Ibu, engine-nya untuk perbandingan ya, kita bisa klik di sini GPT 5.0 dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu yang tadi ya, yang Mas Cending menyenangkan terkait dengan artikel dan seterusnya, nanti engine-nya diganti saja dari Mas Perplexity ya. Iya, itu engine-nya. Tapi kita main prompt itu. Oke, nggak usah di-X saja dulu. Nanti kita akan di sini ditulis saya, karena kita belum menggunakan library baru di sini. Sambil disambil Bapak Ibu ya, makannya mau. Oh enggak lapar. Saya adalah seorang dosen, Mas dari mata kuliah bahasa Indonesia. Ini engine-nya pakai Monica GB 4.0. Saya adalah seorang dosen mata kuliah bahasa Indonesia. Titik, berarti C-nya sekarang dosen juga ya. O adalah objektif, tujuannya adalah saat ini saya pakai ini aja Mas, GPT 4.0 aja, GPT. Nah ini gak usah presiden. GPT 4.0 gak berbayar gratis. Saya adalah seorang dosen mata kuliah bahasa Indonesia. Ini adalah C konteks saat ini saya mengajar mata kuliah bahasa Indonesia untuk semester berapa Mas? LPS? Sebelum aja. Semester 3. Bantu saya. Belum Mas, oke. Saya bantu terus ya.
menyelesaikan perkuliahan. Oke, ya. Jadi masih C ya, merupakan diri kita. Sekarang O. Saya akan, berarti objektif tujuan. Saya akan membuat materi pembelajaran bahasa Indonesia dengan topiknya samain kopi mas di RPS mas, dengan topik RPS-nya tidak boleh di mas dicek diri. Iya ini, ya topik kamu mas, kita nggak apa itu. Itu yang di C2 topik kamu mas, hakikat bahasa Indonesia. Yang nomor 2 nah, bahasa Indonesia. Ya pertemuan betul. Dengan topik kasih tanda petik ya, tanda petik. Nah itu diapit saja petik Indonesia. Jadi CO objektif itu tujuannya berarti S itu style itu cara menyampaikannya. Jadi materi dibuat dengan gaya akademik. Materi dibuat dengan gaya akademik. Bahasa akademik dengan gaya bahasa akademik. Ya, titik. Berarti S tone berarti cara berbicara, cara menyampaikan dengan menggunakan cara penyampaian yang komunikatif. Tone. A-nya audiens, untuk siapa? Materi ini ditujukan untuk mahasiswa S1. Berarti R ya, sekarang R. R respon itu yang Bapak Ibu mau buat apa? Materi 1 berarti buat materi dalam bentuk naratif, paragraf yang dilengkapi dengan bab dan subbab. Jangan diantar mas ya. Kita akan bedah Bapak Ibu. Tadi kan saya akan menyajikan adalah kosa, C konteks, O objektif, S adalah style, T tone, A audience, R respon. Saya adalah seorang dosen mata kuliah bahasa Indonesia, saat ini mengajar mata kuliah bahasa Indonesia semester 3 ini C konteks. Memperkenalkan jenengan sebagai apa? Biar membatasi ChatGPT atau Monica ini nggak ngelantur kemana-mana dan berpikir sebagai seorang dosen bahasa Indonesia. Saya akan membuat materi belajar Indonesia dengan topik hakikat bahasa Indonesia. Berarti objektif tujuan jenengan memakai ini untuk apa? Kemudian materi dibuat dengan gaya akademik itu S style. Gayanya apa? Kemudian dengan menggunakan cara penyampaian komunikatif itu T tone. Materi ditujukan masuk S1, hanya untuk masuk S1 itu A audience. Materi dalam bentuk naratif paragraf subbab dan subbab ini adalah respon. Kalau Bapak Ibu ingin membuat ini sebagai Word, Excel dan seterusnya, sesuaikan saja. Atau misalnya gambar, sesuaikan saja. Kita akan coba di sini. Enter mas. Bismillahirrahmanirrahim muncul. Ya. Ini APK ya, tapi belum turun. APK. Nah, di sini kita akan membuat struktur yang memudahkan mahasiswa belajar. Nanti ini dulu. Tambahkan sini berdasarkan hasil di atas. Bantu saya untuk membuat tabel. Membuat pohon Pak. Membuat pohon Kurma. Gambar pohon kerja. Membuat Gambar pohon kerja dari materi tersebut. Atau mind map. Yes, enter mas. Ini yang Bapak Ibu nanti sajikan di halaman utama. Bikin, mas.
Loh, kan enak ya. Jadi ini biasanya ketika kita ingin menjelaskan sebuah narasi, ini yang Bapak Ibu saksikan di awal-awal. Sehingga mahasiswa ketika dia mencapai tujuan belajar masing-masing, dia paham pertemuan dua misalnya gitu, saya akan belajar ini loh. Pengertian bahasa Indonesia dibagi menjadi dua definisi dan ciri-ciri bahasa Indonesia. Biar mereka langsung dalam konsepnya. Tinggal Bapak Ibu ngecek. Oh ternyata materi ini belum ada divisi bahasa. Saya tambahkan. Dan seterusnya. Ini disesuaikan sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Memang ini membantu Bapak Ibu untuk mempermudah kerja dan mencapai tujuan pembelajaran per subjek MK. Per subjek MK. Jadi kalau tidak ada ini gimana Bapak Ibu caranya? Ya agak susah. Ini memudahkan Bapak Ibu untuk buat materi pembelajaran. Ibu kalau bisa materi pembelajaran dengan menggunakan syntax gitu ya, atau menggunakan yang namanya aplikasi yang lain. Kalau untuk teknik, sekarang kalau zaman dulu saya di teknik, bukan saya teknik elektro gitu ya, zaman dulu bahasa pemrograman itu kan agak susah di zaman saya di ketika kuliah ya. Kita membuat HTML kan, body HTML dan seterusnya nanti sendiri. Sekarang kan tinggal diganti atau bisa dikoreksi dengan AI dan seterusnya, bisa membuat sebuah program belajar. Sulit. Waduh, masih panjang. Lanjut Pak. Oke. Tambah 10 menit nggak apa ya? Nggak apa. Ya, biar saya nggak bisa tidur dan nggak apa ya? Usulnya berarti 20 menit ya? Nggak apa ya? Ini adalah materi yang nantinya distruktur Bapak Ibu ketika kita ikat bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia dan seterusnya, nanti Bapak Ibu mengarahkan materinya. Ini ditaruh di bagian atas sendiri sebelum masuk di materi. Ini kopi Mas. Silahkan kopi saja image, masuk ke Word, dibuka baru Mas. Di paste, nanti kita berhenti pas ada di baru ya. Kita selesaikan di paste. Ya klik kanan Mas, klik kanan. Kalau nggak muncul klik kanan, dihapus dulu. Dihapus dulu, klik kanan, di paste yang ini Mas. Ada nggak? Klik, ini nggak bisa. Nggak muncul. Ini aja Mas, paste. Paste spesial. Berarti sampai harus save berarti. Save aja gambarnya. Save image. Nah, nggak bisa Mas. Kalau nggak bisa di capture aja Mas. Capture aja gambarnya. Nah itu. Turut. Oke. Di Word. Di cancel, di pastekan, enter Mas. Copy hasil Monica tadi. Monica, lah copy yang di sini Mas, atas. Lah kopikan ini sampai atas. Yes. Nah, ini sudah disimatur satu bab. Ini apakah bias? Nggak akan bias karena library sudah kita masukkan. Problemnya kita di AI adalah bias informasi. Oke, karena waktunya terbatas, saya menjawab yang tadi bertanya terkait dengan artikel ya. Mas, minta tolong buka Mas. Ya, ini tugas Bapak Ibu ya. Sebelum kita bertemu di 2 minggu lagi, gitu, tugas Bapak Ibu untuk mengeksplor. Ini tujuannya untuk mengisi referensi. Selain modul, minta tolong dibuka knowledge map. Ada yang pernah pakai ini? Oke. Knowledge map. Knowledge map. Ini basicnya AI. Enter. Knowledge map segitu aja Mas. Iya.
buka lagi new tab. Reset Rabbit ini juga pernah pakai? Riset. Namun kan di Pak Wir cepat ya, karena waktunya juga. Nanti biar jenengan penasaran explore, kita akan bertemu nyambung lagi di 2 minggu datang gitu ya. Reset Rabbit. Nah ini Reset Rabbit. Nah itu. Nah yang pertama knowledge map bisa dibuka mas. Nah yang atas, ya betul. Ini adalah menjawab sebenarnya mengisi terkait dengan referensi Bapak Ibu kalau menggunakan artikel. Kalau di bab 2 tujuan skripsi dan seterusnya memungkinkan kita untuk mensitasi pembahasan yang serumpun. Yang bahasa serumpun itu ada 2 kemungkinan. Yang satunya dengan nada pro menguatkan, ada yang dua nada kontra. Kalau dulu zaman kita pabrikan nggak ada gini ya, susah ya, harus ke perpus ya. Oh, sekarang udah Bapak Ibu. Nah sekarang contohnya misalnya Bu, kalau jenengan ngajar Bu bahasa Inggris biasanya apa? Reading comprehension gitu ya. Oke, Mas, ketik reading comprehension coba. Kalau kita di kajian bab 2 atau kajian literatur hasil penelitian terdahulu, itu kan bingung mencari mana hasil penelitian yang senada dan tidak senada. Maka di dalam referensi sebuah mata kuliah yang kita hasilkan, kita bisa mengulangi. Coba mas, di enter mas. Apa itu tulisannya? Tulisannya apa? Reading. Ya, kita akan mengambil itu. Jadi saya akan mengambil sebuah materi yang membahas hal yang sama dan yang bisa saling mensitasi mana saja. Jadi kalau saya membahas reading comprehension, jelas bahwa memungkinkan kita untuk mengambil semua artikel dalam satu rumpun pola yang sama. Ini rumpun, coba cek. Oke. Nah, ini adalah hasilnya Bapak Ibu. Cara membacanya adalah jika ada 2 bulatan yang saling berhubungan, maka topik dan ini saling berhubungan untuk dibahas. Hasil yang saling mensitasi, kita klik salah satu. Ini adalah artikel yang saling mensitasi dan saling serumpun, saling menguatkan. Jadi kalau misalnya mahasiswa atau Bapak Ibu buat artikel dan pengen referensinya saling berhubungan, ini aja dicubit semua. Isinya apa? Baca ini saja. Dan ada di PDF-nya juga bisa dikirim. Nggak usah khawatir. Terbiasa pakai Mendeley dan Zotero kan? Ya sama. Tinggal diekspor menjadi apa dan list atau datanya di sini. Dan ini bisa dipakai sebagai referensi. Ini biasanya saya gunakan kalau misalnya memberikan workshop untuk penulisan karya ilmiah dan seterusnya. Dan ini mungkin Bapak Ibu ini saling berhubungan. Pak, boleh dong ketika satu pernyataan di dalam sebuah kajian materi gitu ya, boleh nggak saya menambahkan semua di boleh? Tadi saya pasti saling berhubungan. Daripada membuka Google Scholar ya, terus itu satu-satu belum tentu sama kan? Kalau ini jelas satu pembahasannya sama. Kemudian masih ada Rabbit mas. Nah ini sekilas saja Bapak Ibu untuk karena tadi udah jauh. Login mas. Sign up. Enggak, tolong diisikan mas. Nama jangan. Emailnya, password. Nah itu gak apa-apa. Terserah mas. Itu password apa itu Pak? Gimana? Enggak, akun ini bukan email ya. Bikin akun di sini. Nanti saya akan ulangi 2 minggu lagi kalau misalnya Belum punya akun. tadi diperingatkan waktu habis. Ya, kita masuk di Research Rabbit Bapak Ibu hampir sama, tapi bedanya di Research Rabbit dengan Open Knowledge Map, Research Rabbit ini kita bisa menelusuri teorikal yang paling grounded. Misalnya pembahasan terkait dengan AI. AI kan baru muncul tahun ini, tapi dengan AI ternyata grounded teorinya muncul di tahun 72 dan tahun 56 ternyata. Kita akan buktikan. Kita cek masih project name, tulis saja artificial intelligence. Kita akan buktikan. Artificial intelligence.
Ini sesuaikan dengan topik yang Bapak Ibu suka ya. Create project, nanti Bapak Ibu bisa explore sesudah kita bertemu. Create project, Harus buat akun dulu ini. intelijen, dan bawah nanti di kanan Ini email intelijen. Klik, diklik mas. Gen C, intelijen C. N C. L nya ini 2. C. Nah, create project. Tidak, tolong dituliskan di sini artificial intelligence. Artificial intelligence. Jangan tipu ya. Nah, ini tipu. Intelligence. Ini kayaknya tipu. Apa tipu? Intelligent. Kerja mas. Saya ajarin cepat biar buat penasaran nggak? Itu 75 AI itu sudah ada muncul. Kita akan buktikan bahwa penelitian ini berhubung satu sama lain. Geser mas, paling baru mas. Nah 29 kita klik. Nah, kita cek sini. Yang menariknya di Setelah Ibu ini khusus untuk penelitian ya. Saya skill saja. Dan Bapak Ibu penasaran di pertemuan ini yang dahulu lagi. Karena perlu lagi ada gamifikasi kan. Gamifikasi nanti kita akan libatkan untuk material di sini. Kita cek dulu. Di sini ada similar 3000 references. Artinya orang yang meneliti yang sama dengan Holzinger 2019 itu sebanyak 3.000 orang. Ini bisa digunakan kalau misalnya menjustifikasi apakah penelitian kita novelty-nya bagus atau tidak. Kita klik mas. Cara bacanya adalah Goodfellow 2016, klik ini mas. Nah, ini disitasi oleh Zinger atau sebaliknya. Jadi kalau misalnya kita klik artikelnya Zinger 2019, coba kita lihat mas. Dia ternyata mensitasi ke Goodfellow, YouTube, Vibero dan seterusnya. Kita klik salah satu, klik, ya. Kemudian kita cek di sini mas. Kita bisa baca artikelnya. Inilah yang kemudian hasil penelitian dari artikel itu. Jadi kan menjawab mas, kalau saya video saya masukkan bingung ya. Gak usah dibaca semua. Mudah kita untuk baca. Nah sekarang dengan ini harusnya Bapak Ibu bisa memproduksi artikel lebih baik lagi. Jadi ini saling berhubungan Bapak Ibu. Ini kan ada tandanya, tanda bintang, tadi arrow ya, ada panah. Berarti Zinger itu pasti mensitasi Miller, mensitasi Hoffman, dan misalnya Zinger. Yang abu-abu gimana Pak? Itu mensitasi langsung dengan konsep yang sama. Oke? Sampun habis. Oke. Cukup? Boleh.